Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang penuh berkah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pemirsa yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan yang ibadah ya begitu kita memahaminya. Bulan yang di dalamnya pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Namun, ada satu kesalahan yang kerap terjadi di tengah semangat beribadah kita. Kita begitu bersemangat dalam ibadah sunnah, tetapi justru lalai dalam ibadah wajib. Dari hadis qudsi, Allah SWT berfirman, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Yang artinya, tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai, selain apa yang aku wajibkan baginya. Yang berarti, diskusi ini menyatakan bahwa perkara yang wajib selalu lebih utama daripada yang sunnah. Pemirsa yang berbahagia, dari Imam Suyuti rahimahullah membawakan sebuah kaidah penting dalam masalah ini, yakni al-fardu afdolu minan nafl. Amalan wajib lebih utama daripada amalan sunnah. Kaidah ini menjadi landasan penting bagi setiap muslim dalam mengatur prioritas ibadahnya. Seorang mukmin hendaknya mengutamakan yang wajib terlebih dahulu, baru kemudian menambahkan yang sunnah. Jangan sampai kita terlena oleh indahnya ibadah sunnah hingga melupakan kewajiban yang Allah tetapkan atas kita. Maka di bulan Ramadan ini, jangan sampai kita terlena oleh sholat tarawih yang sunnah, namun justru meninggalkan puasa wajib dan sholat 5 waktu yang wajib. Tarawih memang mulia, tetapi sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya jauh lebih utama. Puasa Ramadan adalah rukun Islam, bukan sekedar tradisi. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kaidah penting lainnya yang perlu kita pahami berbunyi, yajibu fi'lul ma'muri bihi kullihi fa'in qadira ala ba'du wa ajaza ambakihi fa'ala ma qadira alaihi. Yang artinya, perkara yang diperintahkan wajib dikerjakan seluruhnya, namun jika seseorang hanya mampu mengerjakan sebagiannya, maka ia kerjakan apa yang ia mampu. Kaidah ini mengajarkan kepada kita bahwa kewajiban tidak boleh ditinggalkan sama sekali hanya karena kita tidak mampu melaksanakannya secara sempurna. Jika seseorang tidak mampu sholat berdiri, maka ia sholat dengan duduk. Jika tidak mampu dengan duduk, maka disarankan sholat dengan berbaring. Yang penting, kewajiban tetap ditunaikan semampunya. Demikian pula dalam puasa Ramadan. Jika seseorang sakit dalam perjalanan, ia boleh tidak berpuasa, tetapi wajib menggantinya. Bukan berarti ia meninggalkan puasa sama sekali, melainkan menunaikannya sesuai kemampuan dan ketentuan syariat. Pemirsa rahimakumullah, Imam Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Talbis Iblis menjelaskan bahwa salah satu jebakan halus setan adalah meninggalkan kewajiban demi amalan sunnah. Ini adalah tipu daya yang sangat berbahaya karena membuat seseorang merasa sedang berbuat kebaikan, padahal ia sedang mengabaikan prioritas syariat. Contohnya seseorang yang rajin sholat tahajud di sepertiga malam terakhir, namun akibatnya ia kesiangan meninggalkan sholat subuh berjamaah. Atau seseorang yang begitu semangat membaca Al-Quran di bulan Ramadan hingga berpuluh-puluh juz, namun melalaikan kewajiban menafkahi keluarga atau menunaikan amanah pekerjaannya. Inilah yang dimaksud dengan tipu daya setan yang halus. Dari luar tampak seperti kebaikan, namun hakikatnya adalah kelalaian terhadap apa yang lebih Allah SWT cintai, yaitu amalan wajib. Kembali pada kaidah di awal, terdapat pernyataan yang sangat menarik dan tegas dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang berbunyi, barang siapa yang tersibukkan dengan yang wajib dari yang sunnah, ialah orang yang patut diberi uzur. Sedangkan siapa yang tersibukkan dengan yang sunnah sehingga melalaikan yang wajib, maka dialah orang yang benar-benar tertipu. Pernyataan ini sangat tegas. Orang yang sibuk mengerjakan kewajiban hingga tidak sempat mengerjakan sunnah, ia dimaafkan.
Namun orang yang sibuk mengerjakan sunnah hingga lalai dari kewajiban, ia adalah orang yang tertipu, yakni tertipu oleh perasaannya sendiri bahwa ia sedang beribadah, padahal ia sedang bermaksiat karena meninggalkan kewajiban. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai bulan memperbaiki prioritas ibadah kita. Seorang mukmin hendaknya mengutamakan yang wajib dahulu, baru kemudian menambahkan yang sunnah. Bukan meninggalkan yang sunnah, tetapi menempatkannya pada posisi yang benar. Sebagai penyempurna, bukan pengganti yang wajib. Pertama, tegakkan sholat wajib 5 waktu tepat pada waktunya dan berjamaah di masjid. Kedua, jaga kualitas puasa Ramadan bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menjaga lisan dan akhlak. Ketiga, tunaikanlah zakat, nafkah keluarga, dan seluruh tanggung jawab yang Allah wajibkan. Keempat, barulah setelah itu perbanyak ibadah sunnah sebagai penyempurna, yakni tarawih, tahajud, tilawah Al-Quran, sedekah, dan amalan sunnah lain. Semoga Allah menerima ibadah kita, menjadikan Ramadan ini sebagai titik perubahan hidup kita, dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.